banyak orang merasa takut kepada manusia atau kehilangan dunia, tetapi kurang merasakan takut kepada Allah. Apa penyebab utama lemahnya rasa takut kepada Allah dalam diri seseorang ya Ustadz? Dan bagaimana cara kita untuk menguatkannya? Jazakumullah khairan. Baik, Anda bisa lihat ayat ini. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 175 tentang ancaman yang diberikan oleh kaum musyrikin kepada kaum muslimin akan adanya serangan massal kepada kaum muslimin di Madinah. Jadi ceritanya dimulai dari ayat sebelumnya, di ayat 173. Alladzina qala lahumun nas. Para sahabat adalah sekelompok orang yang ketika ada orang datang kepada mereka, yaitu Abu Sufyan. Abu Sufyan yang waktu itu masih musyrik menyampaikan ultimatum kepada para sahabat di Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum. Seluruh masyarakat telah bersepakat berkumpul untuk menyerang kalian. Fakhshawhum. Maka kalian harus punya rasa takut. Awas ya, kami akan menyerang kalian bareng-bareng, serangan massal. Ya. Coba kalian harus punya rasa takut kepada kami. Ya. Fakhshawhum fazadahum imana. Ternyata itu membuat para sahabat semakin bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kami bertawakal kepada Allah, kami serahkan kepada Allah, dan Dia sebaik-baik zat yang dipasrai. Fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Lalu mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah. Para sahabat mendapatkan kenikmatan dari Allah dan karunia darinya, di mana para sahabat itu tidak berhasil diserang oleh musuh tadi. Lam yamsashum su', potensi buruk tidak tertimpa pada sahabat. Mereka selamat. Karena orang musyrikin tidak bisa masuk Madinah, sebab di depannya ada parit, ada khandak yang tidak bisa dilompati kuda dan tidak bisa dinaiki manusia. Sehingga mereka hanya bertahan di balik parit itu dalam waktu kurang lebih 3 atau 4 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan air hujan dengan angin lebat dan cuaca yang sangat dingin, sehingga tenda-tenda mereka ambruk, api yang mereka buat untuk menghangatkan badan padam semuanya. Dan mereka nggak siap dengan situasi itu, karena dalam pikiran mereka nggak ada cuaca seperti ini. Akhirnya mereka tidak persiapan untuk menghadapi cuaca seperti itu. Maka bubarlah mereka semuanya, terus balik ke kampung halaman masing-masing. Makanya Nabi SAW mengatakan wahazamal ahzaba wahda. Allah mengalahkan al-ahzab, pasukan massal multi etnik, wahdah, sendirian. Wahazamal ahzaba wahda. Dia mengalahkan pasukan multi suku sendirian. Baik. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'a. Yang nakut-nakuti kamu itu setan. Mereka menakut-nakuti para walinya yang mau jadi pengikut setan. Fala takhafuhum wa khafuni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, jangan takut kepada manusia, takutlah kalian kepadaku. In kuntum mu'minin, kalau kalian beriman. Nah, dari sinilah kita bisa lihat bahwa terkadang dua rasa takut kepada Allah dan rasa takut kepada makhluk ini berbenturan. Terkadang berbenturan. Sudah? Nah, lebih besar mana? Apakah kepada Allah ataukah kepada makhluk? Ini tergantung satu, iman. Rasa takut kepada Allah akan makin kuat jika orangnya makin beriman. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut kepada mereka,
takutlah kalian kepadaku in kuntum mu'minin, kalau kalian orang yang beriman. Sudah? Yang kedua, faktor yang kedua adalah tawakal yang tinggi, atau boleh kita sebut kualitas tawakal. Ketika seseorang punya rasa tawakal yang tinggi kepada Allah, dia tidak akan takut kepada makhluk. Maka para sahabat saat mendapatkan ultimatum yang disampaikan oleh Abu Sufyan, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana, sesungguhnya masyarakat mereka berkumpul untuk menyerang kalian bareng-bareng. Fakhshawhum, maka kalian harus takut. Fazadahum imana, ternyata mereka semakin bertambah imannya. Sehingga Abu Sufyan itu meminta kepada kaum muslimin di Madinah, menyerah saja. Kalau menyerah kalian aman. Tapi kalau enggak, kami akan siapkan pasukan dari multi suku akan menyerang kalian bareng-bareng. Fakhshawhum, menyerah saja kalian. Fazadahum imana, ternyata semakin membuat mereka beriman, bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, kami pasrah kepada Allah. Maka saat dapat ancaman dari makhluk itu yang membuat dia tertekan sehingga tidak bisa, dia harus berperang untuk takut kepada Allah atau takut kepada makhluk, tawakal kepada Allah. Ini makhluk, dia makhluk, aku juga makhluk, dan makhluk dikendalikan oleh Khalik. Aku serahkan dia kepada Khalik. Yang ketiga, faktor yang ketiga, kenapa membuat hamba itu terkadang rasa takutnya kepada Allah lebih kecil atau sebaliknya lebih besar. Faktor yang ketiga adalah pertimbangan resiko, keyakinan terhadap pertimbangan resiko. Ketika orang yakin hukuman Allah itu lebih menakutkan, maka dia akan ketakutan. Sudah nggak masalah, Bapak, saya nggak mau terima seperti ini. Terserah Bapak mau nggak suka sama saya, mau benci saya, mau mengeluarkan saya, silahkan. Tapi saya takut dengan hukuman Allah, Pak. Saya nggak mau dengan hukuman Allah. Kalau Bapak ngajak saya ke neraka, saya nggak ikut, Pak. Terserah Bapak mau komentar apa. Begitu. Sehingga dia tahu, dia yakin bahwasanya ancaman Allah lebih menakutkan. Maka di sini tanamkan ancaman Allah lebih menakutkan. Nah, ketika sang hamba itu punya keyakinan yang besar bahwa ancaman Allah lebih menakutkan, dia akan lebih hati-hati dalam mengambil sikap. Jangan sampai dia takut kepada makhluk tapi berani dengan ancaman Allah. Dan cukup banyak orang seperti itu. Tapi gimana ya nanti kalau saya dikeluarkan dari perusahaan itu? Gimana kalau nanti saya dihukum, saya ditindak, saya di ini dan seterusnya. Karena dia merasa bahwasanya ancaman itu lebih menakutkan bagi dia dibandingkan ancaman dari Allah. Baik. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa takut kepada Allah lebih dominan dibandingkan kepada makhluk, intinya 3 ini. Tanamkan iman yang kuat, dan itu dimulai dari belajar. Iman dimulai dari belajar. Tingkatkan kualitas tawakal kepada Allah, dan ini berangkat dari keyakinan, serta miliki keyakinan terhadap pertimbangan resiko bahwa ancaman Allah lebih menakutkan daripada ancaman makhluk. Nah, kalau orang punya 3 hal ini, maka insya Allah mudah-mudahan rasa takut dia kepada Allah akan lebih dominan dibandingkan rasa takut dia kepada makhluk. Wallahu a'lam.